keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan, sekarang terus berproses. Karena cantelannya itu adalah Inpres, maka sekarang Inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu, tentu dengan menampung semua masukan-masukan dari masyarakat, ya. Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan tidak boleh saling sabot. Tetapi berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu. Itu aja. Nanti institusi mana saja Pak yang dilibatkan dalam tim itu? Tim itu akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkumham, kemudian banyak di Kemendagri tentu saja, karena itu juga menyangkut masalah kependudukan, dan departemen teknis lainnya. Ada pertanyaan, apakah mengambil antara lain tugas KPK Pak? KPK itu adalah lembaga tersendiri. Yang diburu oleh KPK tentu nanti dikoordinasikan tersendiri, karena bagaimanapun KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri. Akan kami koordinasikan. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia, ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nah, nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain. Platnya diganti. Kan muncul tuh di PPL, itu pencucian uang, harus diperiksa. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel Melati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah, itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Ya. Penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi akta hibah. Tidak ada hibah. Ada yang hibah, dikirim ke ayahnya, ini nyogok misalnya, saya disuap 5 miliar. Lalu, di mana caranya nih? Dikirim ke ayah saya. Lalu ayah saya disuruh bikin hibah, oh ini dari ayahnya. Itu bisa. Ada juga yang rekening, saudara. Saya buka rekening 10 miliar atas nama saya. Lalu ATM-nya diserahkan Pak Sahroni, Pak, ambil uang ini sesuka-suka kamu. Namanya saya. Tapi Anda yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis. Itu pencucian uang. Ya. Nah, yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan, melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran barang kirim, misalnya gini, dari transaksi dia uang ke Gresik, apa? Membeli sejadah produk Gresik dan peci, jelas pengirimannya ke satu perusahaan, tapi barangnya tidak pernah balik. Dari Gresik tidak ada apa itu, untuk dibuat bom. Itu pencucian uang di bidang terorisme. Gitu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya, masuk. Nah, saudara, dengan mengerti ini, maka
Saudara, sekarang saya masuk ke dalam substansi perkaranya. Saudara, dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan. Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, artinya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. KPK itu menyatakan resmi, hasil temuan KPK 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong. Apa kemudian kalau orang kepala daerah nggak dipilih melalui cukong, sesudah jadi, dia minta konsesi ini, izin ini jangan dikeluarkan, perusahaan saya ikut tender ini harus menang, dan seterusnya. Akibatnya apa? Banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda. IUP itu izin usaha perusahaan, penambangan. Ganda, sudah diberikan ke saya, diberikan lagi ke orang lain, ribut. Maka kemarin sangat mengagetkan. Sangat mengagetkan ketika indeks persepsi korupsi kita turun anjlok. Itu Pak Jokowi udah membangun dengan baik, naik terus. Sejak ini sampai mencapai 38, tiba-tiba anjlok ke 34. Kaget kan? Waktu peringatan 1 abad NU di Sidoarjo itu, saya sebenarnya punya tugas melepas lomba gerak jalan warga Nahdien. Tapi Pak Jokowi ngajak pulang ke Jakarta. Ikut satu pesawat. Saya tidak jadi ikut acara NU lanjutannya. Bicara tentang indeks persepsi korupsi. Apa yang terjadi? Saya bilang, Pak, masalahnya ada di berbagai sektor. Dari mana Pak Mahfud tahu? Tahu karena saya ngundang Transparansi Internasional ke rumah saya, ngundang Litbang Kompas ke rumah saya, ngundang partnership yang selama ini bergerak menilai tentang korupsi. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya itu, korupsi itu ada di birokrasi, terutama perpajakan dan bea cukai. Clear itu, kesimpulan Transparansi Internasional. Nah, di situ Pak Jokowi sudah agak iya agak takjub, agak heran gitu, diperbacakan. Kok enggak sembuh-sembuh? Apa kabar? Baik, salam sehat untuk Pak Ketut juga. Pak Ketut, ini bagaimana kalau dilihat keterlibatan Plate dalam kasus ini, bisa disampaikan kepada kami peran beliau seperti apa? Saya jelaskan dulu ya bahwa perkara Bakti 4G Kominfo ini telah kita laksanakan proses penyidikan di awal Januari. Bahkan proses penyelidikannya jauh 1 tahun sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan di perkara ini. Sehingga memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang lain di luar daripada penegakan hukum ya. Mengenai apa keterlibatannya beliau, tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini. Untuk kepentingan masyarakat-masyarakat yang terluar, ya terpencil, ya yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu penegakan hukum. Ya,
Bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai Kemeninfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Seperti apa nanti pembuktiannya tentu nanti akan kami sampaikan pada saat proses persidangan, pembuktian di persidangan. Iya, kalau total jumlah kerugian negara berapa Pak Ketut? Dari jumlah proyek yang kurang lebih 10 triliun ya, jumlah dari hasil pemeriksaan BPKP yang sudah diumumkan 2 hari yang lalu itu kurang lebih 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795 rupiah. Nah itu ininya apa namanya lebih tepatnya ya. Sehingga hampir 80% dari nilai proyek ini menjadi suatu kerugian negara. 80% diduga menjadi kerugian negara. Konstruksi kasusnya dan juga modus yang dilakukan oleh tersangka ini bagaimana Pak Ketut? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan perhitungan perekonomian negara dari BPKP, ada 3 garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini. Salah satunya adalah tidak dilakukan penyusunan kajian pendukung ya, yang dibayarkan ya. Kemudian ada beberapa item-item pembelian yang di-markup. Dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan. Itu dibayar juga. Artinya ada yang fiktif juga yang dibayarkan. Itu modus yang 3 item garis besarnya ya. Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci pada saat proses penyidikan.